Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari TWK HOTS ya, FR bocoran TWK HOTS. Tapi kali ini adalah tentang pengamalan Pancasila. Nah, soal FR yang muncul itu bukan kebanyakan ya. Setiap FR yang muncul dari siswa yang kakak share FR-nya itu pasti ada soal pengamalan sila yang muncul ya, mau itu 1, 2 atau bahkan 3 soal. Nah, di sini kakak mau jelaskan dulu sebelum masuk ke soalnya, kalau ada 45 butir pengamalan Pancasila ya. Nah, dari sebelumnya, jumlah sebelumnya itu ada 36 butir, nah sekarang udah 45 butir. Nah, ada 7 butir pada sila pertama, 10 butir pada sila kedua, 7 butir pada sila ketiga, 10 butir pada sila keempat, dan 11 butir pada sila kelima. Oke, berikut 45 butir pengamalan Pancasila ya. Oke, soal nomor 1. Dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di sebuah desa kecil di Bali pada tanggal 21 Juli 2020. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Namun setelah dilakukan penyelidikan kembali, ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Hal tersebut telah melanggar salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini opsi yang paling tepat itu ada pada opsi B ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada butir pertama, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita tidak boleh sewenang-wenang atau seenaknya terhadap sesama manusia, sebab setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama. Soal selanjutnya, rapat RW di perumahan kami sedang dilaksanakan. Rapat ini tentang larangan menerima tamu dari luar daerah untuk berkunjung ke rumah warga di tengah pandemi corona, baik itu keluarga dekat atau hanya kerabat. Jika memang sangat mendesak, maka kelengkapan administrasi non-reaktif rapid test yang menjadi salah satu syaratnya. Pak Edo nampaknya tidak setuju dan marah dengan keputusan yang diambil bersama dalam rapat tersebut, mengingat beliau seorang perantau dan keluarganya banyak yang tinggal di luar daerah. Pak Edo menunjuki ketua RW yang bertindak sebagai pemegang palu pada rapat tersebut. Sikap Pak Edo termasuk pelanggaran sila Pancasila dengan lambang A. Rantai, B. Padi dan kapas, C. Kepala banteng, D. Pohon beringin, atau E. Bintang. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada opsi C ya, yaitu kepala banteng. Nah, ini sesuai dengan Pancasila sila keempat butir ke-8.
yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Bermusyawarah perlu dengan kepala dingin dan tidak emosi. Nah, di sini adik-adik untuk lambangnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Soal nomor 3, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang parah. Sumber minyak disedot, emas, batu bara, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi C ya, yakni sila Persatuan Indonesia pada butir keempat, yang isinya yaitu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Misalnya nih ya, kita harus menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Soal nomor 4 ini ada 5 pernyataan ya. Pernyataan pertama, Rena tidak mau bergaul dengan Edo karena kulitnya hitam dengan rambut keriting. Pernyataan kedua, Butika selalu adu mulut dengan tetangga barunya sehingga menimbulkan ketidakrukunan antar mereka. Pernyataan ketiga, penjaga laut perbatasan Indonesia membiarkan kapal asing memasuki wilayah Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Pernyataan keempat, Andri lebih senang menghabiskan waktu di rumah ketimbang harus ikut orang tuanya menjadi relawan korban banjir Masamba. Pernyataan kelima, Pak Karim marah ketika tahu istrinya membantu saudaranya yang ditimpa musibah gempa bumi dengan memberikan sejumlah uang agar ia bisa kembali membuka usaha dengan mandiri. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua? A. 123, B. 124, C. 125, D. 245, atau E. 345. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada opsi B ya, yakni 1, 2, dan 4. Nah, pernyataan 1 itu melanggar sila kedua butir kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Pernyataan kedua itu melanggar sila kedua butir ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia agar tercipta kerukunan. Pernyataan ketiga melanggar sila ketiga butir keempat, yaitu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Pernyataan keempat melanggar sila kedua butir ketujuh, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan pernyataan kelima itu melanggar sila kelima butir kelima ya, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Oke, soal nomor 5, karena ingin memiliki jenjang karir yang baik, Rehan harus rela tinggal jauh dari keluarganya di daerah yang mayoritas penduduknya berbeda agama dengannya. Pada akhir pekan, warga setempat bergotong royong untuk membangun tower jaringan 4G. Sebagai warga yang baik, Rehan pun ikut membantu. Sikap yang ditunjukkan Rehan merupakan cerminan dari pengamalan Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada opsi E ya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia butir ke-11, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, itulah tadi field report bocoran soal dan pembahasan Pancasila TWK HOTS SKD Diktin ya. Semoga adik-adik yang sudah tes dan belum lolos tahun ini masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi di tahun depan, dan semoga adik-adik yang sudah lolos bisa laju
ke tahap berikutnya, dan semoga yang belum tes bisa lulus PG melewati nilai ambang batas. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.